Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Kemudian kita ini perlu istirahat yang cukup. Istirahat yang nyenyak, istirahat yang cukup sehingga badan kita ini bisa untuk ibadah. Nah, siapa yang bisa istirahat dengan nyenyak? Orang yang bisa istirahat dengan nyenyak itu orang yang memiliki dua perkara dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, dia rileks pikirannya, memasrahkan seluruh masalahnya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu nanti Anda bisa tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak, nanti cepat bangunnya, ibadahnya enak. Tapi kalau kamu itu orang kebanyakan pikiran, mikir utang, mikir sudah, perpulangan mau ngeluyur kemana. Nanti yang jomblo udah agak tua di pondok, saya mau nikah sama siapa. Mikir semalaman sampai tidurnya tuh nggak bisa nyenyak. Tidur nggak bisa nyenyak, ibadah lemes. Maka orang itu belajar bagaimana masalah-masalah itu diserahkan sama Allah, biar ditata sama Allah. Kita nggak usah ikut-ikut memikirkan, nggak usah ikut-ikut ruwet. Insya Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka lam takum bihi anta. Kamu itu nggak usah menata hidup. Saya nanti Pak habis daurah saya mau begini, habis tahsus mau begini, saya ngumpulkan uang, saya mau cari cabang yang gajinya besar, nanti kira-kira per bulan saya bisa nabung sekian, akhirnya saya sudah memantaskan diri untuk menikah, saya nanti akan melamarkan fulanah, binta fulan, begini. Nah, lawang perkara sudah ditata oleh Allah, kok kamu ikut-ikut nata itu kenapa? Arih nafsaka minat tadbir, pokoknya tugasmu itu apa perintah Allah, itu sudah. Urusan kendala-kendala dalam menjalani hidup, serahkan saja yang menciptakan kendala. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah. Sudah. Enggak usah nata ini bagaimana solusinya. Ayo bagaimana solusi? Solusinya serahkan sama Allah, selesai. Selagi masalah belum kamu serahkan sama Allah, itu berarti Anda belum mengerjakan solusinya. Bagaimana insyaallah? Kemudian yang kedua, orang itu enggak nyenyak itu kalau makanannya enggak sehat. Kamu makan micin, makan cilok, makan gula, makan tepung, makan gorengan, akhirnya perutmu sakit, asam lambung naik, tidur nggak bisa nyenyak, megap-megap, nggak bisa napas. Nah, coba aja kamu sebelum tidur jam 11 setengah 12 tuh jajan koperasi yang banyak sampai kenyang, langsung tidur. Insya Allah tidurmu nggak bisa nyenyak, nanti bangun tidur sakit semua, akhirnya balik ke selatan, bukan istighosah. Ya apa enggak? Itu gara-gara apa? Gara-gara makanannya enggak sehat. Maka kalau kita melihat kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW itu orang yang betul-betul menjaga dua-duanya. Istirahatnya itu juga cukup, kemudian ibadahnya maksimal. Di dalam kitab Bukhari diriwayatkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, ketika aku nginep di rumahnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wa inni la sami'tu ghatitahu au khatitah. Sesungguhnya saya ini mendengar dengkuran Nabi. Jadi Nabi itu tidur saking nyenyaknya sampai ada dengkurannya. Lah orang yang bisa seperti itu, ya orang yang rileks dan orang yang sehat. Kalau Anda tidak sehat, Anda tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Maka dari itu jangan maksiat, urusan serahkan sama Allah, nggak usah kebanyakan mikir. Ngapain makhluk yang gerakkan Allah kok kamu pengen nata itu kenapa? Serahkan aja sama Allah. Kemudian yang ketiga, makan yang sehat. Insyaallah. Semoga Allah SWT tolong kita menjadi ahli-ahli ibadah di waktu malam. Jadi kita ini ketiduran itu bukan karena kecapean, Kang. Saya ini nggak bisa bangun subuh, nggak bisa tahajud, memang kerjaan saya banyak, Pak. Mutolaahnya pondok saja itu sampai jam 10, nanti belum musyawarah ini, musyawarah itu, belum pentakziran, nulis ini, nulis itu.
Maka saya ketiduran tuh harusnya dimaklumi. Ini loh, baca syair ini loh. Lau kuntu asyiqan lama sabaqatni bil bukai hamaimu. Semua itu kembali kepada rasa hatimu. Kalau kita ini merasa hubungan dengan Allah itu penting, ya tentu walaupun secapek apapun nggak akan ketiduran. Maka suatu ketika ada seorang santri itu ketiduran, nggak ikut istighosah. Maka ditanya oleh ayah saya, kamu kok nggak istighosah tadi malam? Maaf Pak Kiai, saya kecapean. Maka beliau mengatakan, coba bayangkan kalau kamu itu punya tiket terbang ke Eropa atau terbang ke Mekah. Nah, terbangnya jam 7 pagi. Kamu harus berangkat dari Temboro jam 3 malam. Kira-kira ketiduran apa enggak? Ketiduran apa enggak? Enggak akan ketiduran. Secapek apapun kalaulah kita pengen tidur, semua orang akan kita peseni. Alarmnya kita nyalakan. Orang hirosah kita peseni. Kalau perlu kita bayar orang, kamu melek ya. Jangan sampai tidur, nanti saya kasih duit biar saya enggak kebablasan. Sekarang tiket pesawat itu dengan surga mahal mana? Apalagi kalau kita ngaji kemarin itu, malam yang diisi dengan sholat tahajud itu menjadi bidadari. Kamu mau gara-gara ketiduran calonmu hilang itu mau nggak? Nggak mau kan? Padahal itu calon-calon dunia. Jadi adanya kita ini ketiduran itu karena tidak adanya rasa mementingkan atau tidak paham kepentingannya, tidak paham keagungannya. Kita ini belum kenal dengan Allah, belum rindu dengan Allah. Orang itu kalau rindu, maka dia akan menunggu-nunggu waktu untuk ngobrol dengan kekasihnya. Umpamanya kamu sudah nikah, tapi kamu hurut setahun gitu. Umpamanya. Yang belum nikah aja nggak hurut. Kemudian kamu udah janjian sama istrimu, nanti ya, saya bisanya nelpon itu jam 3 malam. Kira-kira kamu ketiduran apa enggak? Orang tuh kalau rindu nggak bisa nyenyak tidurnya. Dia nunggu-nunggu jam 3 pas langsung ditelepon. Orang tuh kalau rindu seperti itu. Begitu juga kita ini rindu sama Allah apa tidak? Dan waktu munajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah itu paling enak ya di waktu malam. Di waktu orang tidur, di waktu orang nggak berisik, di waktu nggak ada suara, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Disitulah munajat itu menjadi sangat-sangat terasa nikmatnya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Zakaria bermunajat kepada Allah di saat orang-orang nyenyak tidurnya, bisik-bisik dengan Allah, nidaan khafiyah, dengan panggilan yang samar, nggak keras-keras, tapi dari hati. Mengatakan kepada Allah, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Keluh kesahnya disampaikan sama Allah, ya Allah, tulang-tulang saya ini udah rapuh ya Allah, rambut saya ini sudah putih ya Allah. Tapi walam akung bidu'aika rabbi syaqiya, ya Allah, saya ini nggak punya cerita, nggak punya kenangan. Minta sama engkau terus kecewa itu enggak ada. Nah, coba ini doanya para nabi ini kita renungi. Mereka menikmati munajat dengan Allah. Hati mereka dilanda rindu dengan Allah. Akhirnya malam-malam mereka dihabiskan bisik-bisik dengan Allah. Maka kalau kita ketiduran, kadzabtu, pengakuan kita rindu sama Allah itu omong kosong. Wa az'umu anni haimun dzu sababatin. Aku mengaku
Aku ini orang yang bingung karena dilanda rindu dengan Allah. Saya ngaku bingung karena dilanda rindu dengan Allah. Tapi fala abki, saya tidak melek, saya tidak nangis, saya tidak munajat dengan Allah. Burung yang tidak rindu malah berbunyi di waktu malam. Jadi alangkah rendahnya kita. Coba ini kita renungi, dirasa-rasakan. Jadi ternyata selama ini kita yang merasa sudah dekat dengan Allah, merasa sudah rindu, merasa sudah mengamalkan agama, ternyata kadzabtu. Semua itu ternyata masih omong kosong. Karena apa? Karena masih ketiduran di waktu malam. Maka kita belajar menghidupkan malam-malam kita dengan sholat. InsyaAllah. Bagaimana biar kita bisa menghidupkan malam kita dengan sholat? Yang pertama kali, jangan maksiat. Karena dikatakan oleh para ulama, maksiat itu akan menyebabkan kamu terhalang dari ibadah kepada Allah. Walakin karihallahum bi'athahum. Ada orang-orang munafikin, mereka ini izin kepada Nabi tidak ikut perang. Karena uzur ini, uzur itu, uzur ini, uzur itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bukan kalian tuh kebanyakan uzur, bukan. Allah memang enggak suka jamaah itu ada Anda gitu loh. Nah, begitu juga beribadah kepada Allah itu merupakan satu keistimewaan. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak Allah berikan kepada orang-orang maksiat. Kamu coba aja, malam itu habis maksiat, nantilah kamu nggak bisa tahajud. Dihalangi oleh Allah. Kita ini habis maksiat, nanti sholat ke masjid itu ada aja. Gerbangnya udah kekunci, ketiduran, antri di jeding nggak selesai-selesai. Sebetulnya bukan yang di jeding itu lama, Allah nggak ingin Anda pergi ke masjid. Maka kalau kita ini pengen dianggap layak oleh Allah untuk menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, diantaranya jangan maksiat. InsyaAllah.